Awal penemuan helm di kala itu akibat adanya ide datang dari hingga kejadian yang paling krusial mengubah segalanya. Pertama kali full face ya di era Bell ini ditemukan di helm penerbangan militer Amerika Serikat dan helm astronot NASA ya pada saat itu. Saya nggak habis kiper ya. Dan faktanya helm ini pernah dipakai Sheila on 7 dalam video klipnya yang berjudul "Ini Makin Menasbihkan helm ini sebagai helm legendaris yang wajib dimiliki". Saat itu pencetus awal di Indonesia dalam peraturan wajib memakai helm bagi pengendara motor ini dicetuskan oleh Bapak. Halo, kembali lagi dengan saya Persanggi di channel Persanggi Story. Kali ini di Tuang Cerita saya bakal bahas sejarah helm, awal mula penciptaannya atau penemuannya, juga bagaimana helm dikenal di Indonesia hingga saat ini di era modern. Helm selain menjadi alat yang penting untuk keselamatan, juga sekarang sudah bergeser menjadi gaya hidup. Banyaklah helm-helm yang modelnya bagus-bagus gitu ya, terinspirasi dengan aerodinamisnya hingga helm legendaris. Bagaimana ceritanya? Ayo kita pakai helm. Bermula di tahun 1900-an ya, dimana kala itu pertama kali motor digunakan sebagai alat transportasi massal. Nah, di era itu tuh motor cenderung atau orientasinya tidak kepada kecepatan ya, melainkan pada kenyamanan. Maka penggunaan helm waktu itu tuh belum ada. Nah, cerita pun berubah ketika sepeda motor di kala itu di tahun 1900-an, alat motor selain menjadi alat transportasi massal, digunakanlah motor sebagai adu kecepatan atau balapan motor ya. Nah, di era sepeda motor menjadi alat balap atau adu kecepatan, di sini muncul kasus pertama kecelakaan sepeda motor yang mengakibatkan salah satu pengendaranya mengalami gegar otak. Dan di sini titik mulanya penemuan helm tercipta, di mana kala itu ide datang dari seorang dokter yang bernama Eric Gardner di tahun 1914 yang kebetulan merawat pasien korban kecelakaan sepeda motor ini ya, dengan diagnosa mengalami gegar otak di kepalanya. Dari sini dokter Eric Gardner mencetuskan ide tentang adanya pelindung kepala yang kita kenal saat ini sebagai helm. Waktu itu teknologi belum ada, hanya cetusan ide dari dokter Eric Gardner ini dieksekusi dengan membentuk rangka luar cangkang gitu ya, berupa mangkok, dilapisi kulit sapi, juga ada busa-busa tipis. Nah, ini titik mula awal penemuan helm di kala itu akibat adanya kasus kecelakaan sepeda motor pertama di ajang balap motor, tepatnya di Inggris di tahun 1914. Nah, singkat cerita, di tahun yang sama, di tahun 1914 diadakan lagi ajang balap motor. Sang dokter meminta kepada panitia perlombaan Isle of Man TT agar para pembalap memakai alat pelindung kepala penemuannya tersebut. Nah, singkat cerita akhirnya panitia mengabulkan nih permintaan sang dokter. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1914, di awal lomba, panitia perlombaan secara resmi menjadikan pelindung kepala wajib digunakan. Dengan memakai bahan sedikit mengalami perubahan, tetap dengan konsep yang sama sebagai pelindung kepala yang terbuat dari material kerangka luar seperti cangkang, namun kali ini sedikit dimodifikasi dengan bahan kanvas. Nah, dari sanalah awal penemuan helm sebagai pelindung kepala ya di era tahun 1914 tersebut. Namun dampaknya pada masyarakat luas itu mengalami penolakan ya, karena masih merasa aneh ya kalau memakai bahan yang seperti cangkang kerang itu di kepala kayak telur ya, tampak konyol mungkin di pikiran mereka waktu itu, belum berorientasi kepada keselamatan. Padahal sudah terang-terangan di ajang lomba ini fungsinya untuk keselamatan demi melindungi tengkorak kepala ya. Cuman kan memang di masa itu belum adanya penyuluhan secara menyeluruh, sehingga ya tadi di masyarakat luas belum bisa menerima begitu aja lah tentang keberadaan helm ciptaan Dr. Eric Gardner ini. Ya, pada kala itu mungkin mereka ngerasa aneh aja gitu ya, melihat benda asing yang baru diciptakan, baru mereka alami tuh. Masyarakat waktu itu milihnya malah topi lah, topi-topi ala Peaky Blinders gitu kan, Gatsby Cup atau Newsboy sebagai pendamping berkendara. Itu baru cerita awal mula penemuan, lalu diperkenalkan kepada khalayak ramai di Inggris waktu itu ya, di tahun
14 dan seterusnya, belum populer keberadaan helm di masa itu hingga kejadian yang paling krusial mengubah segalanya, yaitu tepatnya pada tahun 1935 ketika seorang perwira dan diplomat militer Inggris yang terkenal bernama T.A. Lawrence alias Lawrence of Arabia meninggal dunia. Nah, ini penyebab kematiannya bukan karena gugur dalam berperang, melainkan sepeda motor yang dia kendarai itu mengalami kecelakaan nggak jauh dari rumahnya. Nah, naasnya kecelakaan tersebut menyebabkan cedera parah nih pada bagian kepala Lawrence. Sempat ngalamin koma selama 6 hari sebelum akhirnya sang perwira menghembuskan nafas terakhir. Nah, kejadian ini mengundang perhatian khalayak ramai untuk lebih sadar atas pentingnya keselamatan dalam berkendara, apalagi melindungi kepalanya. Dari sini titik kesadaran terhadap helm akan pentingnya perlindungan pada kepala menjadi tinggi. Dari peristiwa yang dialami oleh T.A. Lawrence tadi, muncullah satu nama, yaitu Dr. Hugh Chain. Beliau adalah seorang dokter Inggris yang merawat Lawrence yang terdorong untuk melakukan riset dan penelitian lebih jauh nih tentang alat pelindung kepala. Sang dokter yang juga seorang perwira ini menerbitkan laporan pertama dalam jurnal medis Inggris tentang korelasi antara kecelakaan sepeda motor dan cedera kepala. Ya, hampir serupa ya kejadiannya atau kasus yang dialami oleh Dr. Hugh ini sama dengan Dr. Eric Gardner yang kita ceritakan di awal tadi. Cuman Dr. Hugh ini lebih mendalami penelitian dan kajiannya tentang alat pelindung kepala ini hingga dia menyuarakan wajib menggunakan helm di kalangan militer hingga nanti kedepannya dibawa ke arah masyarakat luas. Berangkat dari kepedulian ya, karena Dr. Hugh ini juga kan latar belakangnya adalah militer juga, dokter militer gitu ya. Nah, perjuangan Dr. Hugh ini tuh nggak gampang ya. Dia harus melobi militer Inggris nih agar dapat mengimplementasikan hasil penelitiannya untuk mewajibkan pemakaian pelindung kepala sebagai perlengkapan keselamatan bagi para pengendara sepeda motor. Nah, apalagi kan di kala itu nih, motor itu memang menjadi transportasi yang sangat penting keberadaannya tuh untuk melakukan segala aktivitas macam pengiriman itu. Penggunaannya sangat masif sekali di sepeda motor ini ya. Jadi dengan perjuangan Dr. Hugh untuk mewajibkan penggunaan helm di kala itu, diharapkan masyarakat luas menyadari tentang keselamatan, pentingnya alat pelindung saat berkendara, juga mengurangi resiko-resiko kecelakaan di masa yang akan datang. Nah, akhirnya di tahun 1941 upaya Dr. Hugh ini akhirnya terbayar nih, ketika militer angkatan darat waktu itu memerintahkan semua pengendara motor di militer untuk mengenakan pelindung kepala atau helm ini ya. Helm pertama yang digunakan pada masa itu adalah penutup kepala yang terbuat dari karet dan gabus waktu itu tuh. Nah, bentuknya kayak gini nih, kayak mangkok gitu ya. Pantas mereka atau dikala itu penolak kan bentuknya kayak gini ya, lucu juga. Nah, kita bergeser setelah 1,5 dekade penemuan helm ini, dari tadi Dr. Eric Gardner sampai ke Dr. Hugh yang berjuang mewajibkan para militer dan masyarakat luas untuk menggunakan helm. Di kala itu helm nggak mengalami evolusi yang signifikan, atau bisa dibilang teknologinya tuh ya begitu-gitu aja, modelnya begitu-gitu aja, materialnya begitu-gitu aja, tanpa adanya perubahan yang signifikan. Nah, barulah di tahun 1953 nih, seorang profesor dari USG bernama C.F. Lombard mengembangkan helm, mengubah bentuk hingga meningkatkan kualitas keamanan helm agar fungsinya ya sebagai penyerap dampak benturan bisa lebih maksimal. Lombard membuat desain helm terdiri atas 3 lapisan, yaitu cangkang luar, outernya nih, outer shell-nya dari bahan fiberglass. Terus ditambahin gabus buat ngeredam benturannya sama kain pelapis, kanvas gitu ya. Nah, desain Pak Lombard ini dibeli nih hak patennya sama brand ternama Bell kala itu. Dan Bell 500 adalah helm pertama nih yang diproduksi secara massal dan menjadi awal dari perkembangan helm sepeda motor modern. Nah, bentuknya kayak gini nih, Bell 500. Waktu itu dia menjalani debutnya dipakai sebagai helm balap pada masa itu ya. Namun tetap aja masyarakat luas di kala itu, masyarakat umum lah ya, masih tetap aja nih nolak dan gak tertarik memakai helm saat berkendara. Masih belum juga, walaupun helm udah diperbaruin, mengalami perubahan desain yang di kala itu tergolong bagus lah ya.
tetap aja masyarakat luas masih enggan memakai helm. Nah, baru nih di tahun 1960 nih, pengendara dari kalangan masyarakat biasa nih mulai rame nih pakai helm. Di tahun itu 1963, Bell yang tadi mematenkan helm pertama yang diproduksi secara massal menghadirkan jenis helm baru yang disebut full face atau helm yang nutupin semua gitu ya. Nah, ini benar-benar helm yang merevolusi bentuk desain di kala itu ya, di zaman itu, dengan hadirnya desain pertama kali full face ya di era Bell ini. Nah, mengusung series Bell Star. Pada masa itu, seri Star menjadi helm kelas atas ya, dengan harga yang mahal. Helm ini menawarkan perlindungan maksimal yang nggak dimiliki sama helm-helm lain lah. Kan mulai muncul tuh kompetitor yang mulai memproduksi helm juga ya di masa ini nih, di tahun 1960-an ini. Dari beberapa sumber juga nih disebutkan bahwa teknologi dan bahan yang digunakan Bell Star ini nih ditemukan di helm penerbangan militer Amerika Serikat dan helm astronot NASA ya pada saat itu. Bell Star bisa dibilang adalah helm full face pertama yang banyak dipakai oleh para pembalap road race pada tahun 1960-an. Di tahun 1964, nah uji layak standar bagi helm-helm produksi massal ini pertama dilakukan yang dibentuk oleh US DOT atau sekarang kita kenal DOT tuh, yang suka ada tulisan timbulnya di helm-helm kita tuh DOT kan, kalau nggak SNI ya DOT. Nah, DOT ini kan standarnya internasional ya, awal mulanya ya dari US DOT tadi ya. Tujuannya untuk memastikan apakah helm tersebut udah layak digunakan di jalan atau belum nih, sebelum beredar di pasaran. Nah, sekarang memasuki dikenalnya helm di kalangan masyarakat Indonesia ya, itu terjadi di tahun 1970-an tepatnya. Ya, sebelumnya sih udah ada helm masuk ke Indonesia, cuman belum diwajibkan atau menjadi regulasi standar bagi pengendara motor. Saat itu pencetus awal di Indonesia dalam peraturan wajib memakai helm bagi pengendara motor ini dicetuskan oleh Bapak Kapolri waktu itu, Bapak Hugeng Imam Santoso. Iya, Bapak Hugeng, Jenderal Kapolri yang legendaris, yang dikenal sangat jujur, sangat bersih. Bapak Hugeng lah yang mencetuskan ide awal wajib memakai helm di Indonesia, tepatnya di tahun 1970. Ini ceritanya awal mulanya, jadi kala itu Pak Hugeng di tahun 1970-an itu kan sering jalan-jalan nih, ikut Bapak Soeharto berkeliling Eropa dalam rangka kunjungan antar negara ya. Bapak Hugeng nih ketika perjalanannya menemani Bapak Soeharto tuh melihat di Eropa tuh kok ya tertib-tertib gitu para pengendara motornya. Terus juga kan pemakaian helm itu di Eropa sudah merata ya, selain tertib, merata, pemakaian helm ini membuat Bapak Hugeng nih terinspirasi dari benua Eropa itu, maka diaplikasikanlah peraturan wajib memakai helm di Indonesia. Nah, Pak Hugeng ini berprinsip Polri itu harus melakukan langkah antisipatif menyesuaikan perkembangan zaman ya, karena meningkatnya jumlah pemotor dari tahun ke tahun. Nah, ini merupakan pemikiran visioner yang datang dari Bapak Hugeng. Dari sana dibuatlah peraturan penggunaan helm di Indonesia dalam maklumat Kapolri bertarik 7 Agustus 1971. Terus lagi aturan yang lebih komprehensif baru tertuang nih dalam Undang-Undang Nomor 14 di tahun 1992, tepatnya di ayat 1 butir E dan ayat 2. Tahun 2009, aturan penggunaan helm di Indonesia dibuat lebih spesifik dengan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. Hal ini pun dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 57 ayat 1 junto ayat 2. Perubahan signifikan dari segi material, teknologi maupun desainnya sampai sekarang kita nikmatin dan menjadi pergeseran ya menurut saya dari fungsinya yang utamanya sebagai alat keselamatan pelindung kepala untuk pengendara sepeda motor. Di era modern ini banyak desain beragam sudah mengalami, apalagi teknologi aerodinamisnya yang sampai di era modern ini kan terinspirasi dari MotoGP dengan aliran aerodinamisnya, memungkinkan aliran udara tuh yang kecepatan tinggi mengubah evolusi helm dengan ada di belakang tuh spoilernya ya yang memanjang kayak topi ke belakang ya. Kalau untuk pembalap sih menurut saya oke-oke aja ya, mengusung teknologi aerodinamis. Nah, tapi kalau kayaknya kalau kita pakai berkendara di keseharian kan kita, kalau pembalap kan agak
agak condong ke depan ya badannya, kalau kita kan agak tegak. Nah kalau pemakaian sehari-hari tuh saya takutnya kecolok aja tuh yang di belakang tuh sama spoilernya kan tajam tuh, lancip gitu runcingnya, takutnya kecolok aja ya. Tapi bagus juga sih, keren. Nah, terus juga selain itu saya jadi teringat ngomong-ngomong tadi perjalanan helm dari awal mula pengembangannya sampai detik ini yang mengalami perubahan signifikan dalam desain dan lain-lain. Saya jadi teringat helm legendaris, sangat-sangat legend ya, legendaris banget, yaitu helm TRX Honda. TRX berapa itu ya? TRX ini yang bentuknya seperti helm astronot ini legendaris banget. Saya nggak habis kiper ya, nggak habis pikir. Terinspirasi dari astronot, bentuknya agak aneh ya kalau dilihat sekarang, agak ya gimana gitu. Cuman faktanya helm ini pernah dipakai Sheila on 7 dalam video klipnya yang berjudul Itu Aku, yang ini nih bernuansa astronot dalam video klipnya. Waduh, ini makin menasbihkan helm ini sebagai helm legendaris yang wajib dimiliki. Berbanggalah Anda jika memiliki helm TRX ini. Sudah langka kayaknya. Tapi kalau saya ke Jatinegara sih kayaknya masih ada lah di lapak-lapak lapak-lapak barang bekas itu, kayaknya ada deh kalau dicari. Wah, ini legend banget nih. Belum lengkap para rider, pengendara sejati kalau belum pakai helm ini. Hingga detik ini helm mengalami, selain menjadi alat pelindung utama saat berkendara, juga menjadi gaya hidup, di mana helm yang dari harga murah sampai berjuta-juta bahkan hingga puluhan juta menjadi pelengkap aksesoris, menambah ganteng para pengendara di jalanan. Untuk sebuah apresiasi untuk channel saya di Prasanggi Story, teman-teman bisa nih kasih saya like, subscribe, dan komennya. Kita boleh diskusi di kolom komentar atau sekedar sapa-sapa gitu kan, ya boleh lah. Nanti kita balik lagi di video-video selanjutnya. Saya Prasanggi, salam tuang rasa, tuang cerita. Nah, kalau bentuk tampilan helm ini, kira-kira Anda bisa nebak helm dari abad keberapa atau dari zaman apa ini?